Oke, ini udah merdeka gitu ya. Tapi Sudan terutama Darfur masih tertinggal. Terus Mahdi sama yang sekuler gitu kita nyebutnya ya satunya. Itu Pro mereka Mesir. kayak saing-saingan gitu ya. Saing-saingan kekuasaan itu. Jadi Mahdi itu dia dekat dengan Inggris dengan tujuan untuk membuat Sudan merdeka dan Mesir nggak nyaplok lagi, karena waktu itu ada ambisi di tahun 1951 atau 50 kalau nggak salah, pokoknya sebelum Raja Farouk dikudeta sama perwira bebasnya si Nasser Naguib dan Sadat, itu Farouk mau ngambil lagi ya kan, tapi batal gara-gara Naguib itu nggak tertarik ya, walaupun nanti dia datang ke Sudan itu dia disorakin sama disambut dengan demonstrasi kaum Ansar gitu kan, walaupun Naguib itu punya darah Sudan ternyata dan dia pernah dinas di Sudan, dia datang tahun 1954. Tapi soal merdekanya nih, Sudan tuh berarti dikasih dari Inggris itu ya, nggak dengan perang atau apa gitu. Aljazair kan perang kan. Kalau Sudan ini dikasih gitu ya. Ya bisa dibilang lebih damai ya kan, nggak ada ya, pemberontakan ada tahun 24 ya kan, cuman memang nggak kayak Aljazair sampai habis-habisan brutal, sampai di Perancis pun juga ada teror gitu kan, di pengeboman juga sama FLN, tapi nggak sampai kayak gitu, karena memang elit politiknya sama kayak di Suriah juga, itu elit-elit tradisional konservatif dan mirip dengan Suriah juga ya. Jadi ini sebagai perbandingan ya, karena podcast gue yang lama bahas Suriah ya, Ummah dan NUP ini satu koin dengan apa? Gimana sih peribahasa? Dua sisi dari koin yang sama. Benar. Yang satu ke pertanian, yang satu ke perkotaan. Tapi sama-sama tradisional. Sama intinya sama-sama ya kapitalis, sama-sama anti komunis, ya kan. Tapi kalau yang NUP yang Ummah itu lebih konservatif agama, yang NUP ya mungkin agama masih ini, karena kan dia juga Mirgani kan Khatimiyah itu kan juga salah satu sektarian agama, tapi nggak sekenceng si umat itu loh, dari namanya juga umat gitu kan, udah jelas lah ya. Yang satu juga pro Mesir, NUP itu dia pengen gabung ke Mesir. Nah apa namanya, dua partai ini yang bisa dibilang mendominasi. Tapi dua-duanya Arab nih. Iya. Berarti selatan sama sekali nggak didengar malah ya. Karena ya waktu itu ada konferensi Juba tahun 1947, itu pihak selatan bilang federal atau kita bebas merdeka. Nah si utara ngasih janji palsu, dukung merdeka dulu deh, nanti kita kasih federal, tapi nggak dilakuin. Dan selatan ujungnya perang saudara pertama. Ya, dan perang saudara itu sebenarnya ada yang mengatakan tahun 55 di Torit itu kan ada pemberontakan di tentaranya, tentara Korps Equatoria itu kan yang di dekat perbatasan selatan utara lah ya kan. Itu ngeberontak karena ada rumor bahwa setelah ada kerusuhan di selatan, karena waktu itu ada yang dibunuh polisi, atau polisi yang ngebunuh demonstrasi atau gimana, pokoknya ada yang jadi polisi korban. melindas ini rakyat desa. Kok ke situ ya? Kok kayak kenal ya? Kok kayak kenal ya? Padahal udah agak lama itu peristiwanya. Ya itulah kebrutalan polisi ya. Istilahnya police brutality ya. Nggak tahu ada Black Lives Matter atau kagak di sana. Acap. 1, 2, 3, 4. 1312. 1312. Astagfirullah, 1314. 1312. Nah, ini perang saudara pertama nih. Ya, tapi ada yang mengatakan 1955 itu bukan jadi awalnya, awal itu 1963. Karena 1955 cuman mutiny aja, apa sih pembangkangan, pemberontak. Apa sih mutiny ya pemberontakan kecil lah, dan enggak selatan angkat senjata. Jadi cuma di situ aja, dan setelah gagal ya, setelah diserang sama utara ya mereka ke bush, apa namanya? Semak-semak ya. Ya ke semak-semak, jadi gerilya, dan itu pun sporadis dan jangkauannya juga terbatas geografisnya, jadi sulit juga. Jadi elitnya saling bersaing, terus yang minoritasnya bukan Islam, bukan Arab itu juga perang gitu ya. Selesai tahun 72 setelah Jafar Numairi jadi presiden. Nggak selesai juga sih, itu cuma temporer. Tapi yang sedikit nih gue juga ngejelasin tentang perang sipil yang pertama itu, perang sipil pertama itu ada buku yang ngebahas ya, kalau nggak salah Omar Al-Bashir Longsor, atau ada yang tentang buku sejarah Sudan Selatan. Ini yang nulis dia emang pernah ke Sudan Selatan dan emang dia meneliti Sudan Selatan. Itu memang tahun 1962-63 ya, sekitar tahun segitu itu ada Anyanya. Anya 1.
Ya, hanya satu. Itu dari nama apa? Racun ular. Racun ular. Karena dia juga dapat inspirasi dari Mau Mau namanya. Sebelumnya memang ada upaya dari parlementer bikin SANU. Sudan African National Union, dia ngikutin KANU-nya Kenya dari namanya. Tapi gagal parlementer. Tanu, Sanu. Ya, gitu-gitulah ya kan. Nanti ada Azania juga kan. Oke. Nah, jadi gimana nih akhir dari Anyanya 1? Yang ngeberontak ya kan, dia itu gerilya terus sampai tahun 72. Ya, 72 itu Nimeri. Nah, tapi sebelumnya Nimeri berkuasa itu kan 69. Nah, sebelumnya tuh pemerintahan parlementer ke Indonesia tuh. Di zaman demokrasi liberal. Politik dagang sapi lah. Jadi misalnya kan kalau Indonesia kan ada menteri yang khusus ini. Misal menteri apa? Masyumi, menteri ini PNI, menteri ini PSI. Sama. Di Sudan juga gitu, menteri pertanian tuh EUMA, menteri perdagangan NUP. Jadi ada partai-partai politik dan dia menggunakan saluran-saluran negara untuk patronase. Sama aja di mana-mana ya. Itu kan memang kayak gitu polanya. Dan ya apa namanya, nanti ada kudeta di 64, Muhammad Abud ya kan, militer naik. Ya, dia konservatif, dia juga anti komunis, tapi dia di luar negeri cukup non blok walaupun tetap pro barat ya. Bahkan dia dianggap sama Kennedy, contoh nih Abud nih, ini jadi model nih, dia nyinggung Mesir tuh, kan Mesir kan Nasir. Ini contoh nih gitu kan, padahal mah dia mah apaan gitu kan, nggak jelas juga tuh. Ekonomi juga kacau sama dia, kapas banyak yang kejual gara-gara dia bikin kebijakan harga yang nggak ngotak gitu. Dan apa namanya, bikin proyek-proyek banyak tapi nggak ngukur kemampuan finansial. Akhirnya tahun 64 digulingin setelah salah satunya ketika lagi ada konferensi bahas isu selatan itu ada penembakan atau gimana, pokoknya ada kekerasan, police brutality lagi. Akhirnya dijatuhkan oleh gabungan masyarakat serikat kerja, salah satu yang berperan penting. Dan tahun 65 juga sebenarnya hampir Sudan itu bisa dibilang jadi di model Indonesia di tahun 60-an ketika kaum komunis cukup dominan, tapi nggak lama karena nanti digulingkan sama si Mahdi ini, Ansar ini demo ya kan, dan era parlementer lagi tuh sampai nanti Nimeri kudeta gara-gara ekonomi ya kan. Terus kacau, si selatan juga masih belum tenang karena pemerintah si Ahmad Mahjub itu dari partai umat ya kan, menang pemilu lagi. Umat memang dominan ya, cukup dominan. Itu ya sama aja kayak Abud juga ternyata berkuasa, dia bikin kebijakan yang nggak ngotak juga di selatan. Jadi namanya dia Arab, Islamisasi dan semacamnya. Jadi orang-orang selatan tuh semakin terkucilkan gitu dengan kebijakan Islamisnya si Abud. Nah, penggantinya di 60-an itu ya, pokoknya menjelang Nimeri juga sama. Gitu. Baru akhirnya Jafar Numeri naik, pelan-pelan diplomasi, perang saudara pertama selesai gitu, tahun 72. Bukan selesai jatuhnya. Ya dorman lah. Sementara tenang dikit. Enggak ya memang perang saudara pertama bisa selesai ya yang pertama. Cuma kalau menurut gue sih ya perang saudara tetap berlanjut karena memang masih ada tahun 75, 76 itu masih ada mutini-mutini gitu loh. Pembangkangan gitu. Di daerah barat gimana? Darfur, Sudan juga ada? Darfur belum tenang gitu ya pas Darfur itu nanti di tahun 90-an. Tapi 68 udah ada konflik tentang akses di danau apa gitu, pokoknya antara orang Danau Chad sih harusnya. Ya Danau Chad. Enggak, bukan Danau Chad. Danau. Ada apa konflik danau nih? Bentar. Dari perumputan. Danau Chad pokoknya dekat Darfur kan? Enggak. Berarti ini ada dua suku gitu. Kok gue lupa sih? Iya pokoknya gue lupa orang beternak gitu ya. Ya pokoknya yang satu pengembala, satu petani biasa kan, tapi pemerintah waktu itu masih bersikap adil, jadi dua-duanya di penjara. Jadi dua-duanya salah. Ya kan nanti beda tuh sama ntar. Tapi setelah itu memang nggak terlalu banyak peristiwa di Darfur sih. Nanti baru tahun 80-90-an. Numeri berarti sampai dia digulingkan tuh tenang ya? Maksudnya nggak ada perang saudara gitu loh? Antara selatan, barat gitu? 83 lanjut karena memang Nimeri nanti kan di awal kan di rezimenya dia orang kiri lah, sosialis. Walaupun bukan Marxis kayak Soviet gitu ya, tapi lebih ke Nasir. Karena dia kan pemuja Nasir. Tapi karena dia mau dikudeta berapa kali, salah satu sama Partai Komunis di tahun 71 ya. Salah satu namanya Kolonel Hasyim Alata. Dia kalau nggak salah orang selatan atau enggak ya. Pokoknya ada orang selatan juga yang terlibat, Joseph Garang. Pokoknya dieksekusi lah yang pelaku-pelakunya itu. Ini ayah atau kakaknya John Garang nih? Nggak ada hubungan. Satu marga aja? Nggak tahu Garang marga atau enggak ya. Nggak tahu juga sih. Pokoknya di buku itu nggak ada relasi apa. Pokoknya serem gitu ya, sama Garang gitu ya. Iya juga sih ya. Garang kan emang tampangnya serem ya. Oke, terus ya? Ya intinya
setelah itu dia ke barat. Dia masih agak ya dia bikin partai Sudan Sosialis ini ya, walaupun sosialisnya kayak nasional sosialis ya. Sosialis di nama doang. Karena memang setelah kudeta 71 itu dia udah mulai meninggalkan retorika sosialis yang radikalnya, udah mulai jadi anteknya Amerika ya. Hai, antek-antek asing. Udah menjadi sekutu Amerika kalau dibilang antek-antek Amerika gitu kan. Terus dia juga ada hubungan dengan Mesir juga baik, ya kan, dengan Sadat baik, jadi sekutu utama juga karena Sadat juga sama kayak dia kelakuannya, ya kan, anti komunis juga. Bangunan gitu ya, anti lebih ke sana. Iya udah, Sadat kan udah Invitah itu yang keterbukaan itu, yang reformasi pasar itu, liberalisasi pasar, dan dia awalnya didukung sama siapa? Libya, tapi nanti pecah karena Gaddafi, tapi pecah karena 72 itu ya, Addis Ababa itu. Ya nanti bikin dewan eksekutif konsil untuk di selatan ya, kepalanya itu Abel Aliye, ya orang sipil lah, dan ya dikasih otonomi gitulah, walaupun nanti masalah keuangan luar negeri sama ekonomi ya, kedaulatan ya kalau nggak salah itu diurus sama pusat, tapi setidaknya ada sedikit nafas selatan ya kan, ada semacam perdamaian lah, tenang gitu. Jadi Numair ini di kudeta tuh di Mesir udah zaman Mubarak ya? Iya, tahun 85. Dia digulingkan sama Partai Umat, Numairi. Bukan umat doang, banyak yang gulingin. Militer sih yang gulingin salah satunya. Digantikan Sadiq Mahdi. Ya, itu 86. Tapi kalau ngomong tadi soal perang itu, perang saudara ya, tahun 83 perang lagi gara-gara memang si Numairi itu ngebagi provinsi selatan jadi 3 untuk ngepecah, untuk mudah dikendaliin. Baru Ghazal, Equatoria, satu lagi. Apa ya satu lagi? Pokoknya 3 gitu ya? Iya 3. Kalau gue paling ingat ibu kota Juba. Nah kalau itu karena juga waktu itu dia pengen menguasai minyak yang di sekitar wilayah Bentiu. Karena waktu itu kan eksplorasi minyak setelah gagal, dia kan mau bikin Sudan jadi bread basket atau keranjang roti, atau ya pokoknya sumber pangannya. Lumbung pangan. Ya lumbung padi lah ya kan, bukan padi sih, lumbung roti lah ya kan. Lumbung rotinya Middle East, Timur Tengah. Dan itu investor dari negara Teluk masuk tuh ngasih duit ke dia. Nah salah satunya untuk itu ya dia mau nguasain minyak ke selatan. Ya orang selatan, lu nemu minyak di wilayah gue tapi buat pakai di utara gitu kan, harus adil dong gitu kan. Dan akhirnya Numairi juga bikin September Law, undang-undang September yang Islamisasi ya kan. Numairi itu walaupun sosialis tapi pada akhirnya dia mulai ke Islam juga ya, kayak Soeharto ya, mulai bermain dengan Islam gitu ya. Tapi nggak sampai Soeharto. Kalau Soeharto nggak sampai September Law yang syariah, yang hudud, yang amputasi, potong tangan. Mesra sama mereka, terus sampai Islamisasi, Arabisasi, tapi pada akhirnya tetap digulingkan juga. Ya karena memang kacau, ekonomi kacau gitu kan, dia semakin nggak ngotak kebijakannya. Dan itu kenapa di Islam nih, dia ngerasa gini, gue lupa di buku mana, dia tuh ini bilang, gue berapa kali selamat gara-gara kudeta 71, 75, 76 ya kan. Oh lo masih sayang sama saya? Saya harus operasi jantung dia juga berhasil ya kan, operasi terus ini ada ini nih dari divine intervention gitu kan, ada intervensi dari ilahi gitu kan. God's plan. Akhirnya dia Islam. Dan gara-gara kan ada rekonsiliasi nasional tahun 77, dia baikan sama Mahdi, dia baikan sama Turabi ya kan, karena sebelumnya si Mahdi juga direpresi kan habis-habisan. Nah Turabi itu jadi jaksa agung. Dan ini mulai naik Hasan Turabi sih. Ya, Hasan al-Turabi itu bisa dibilang figur yang sangat penting, nanti gue jelasin lebih lanjut. Nah, dia ini otak dibalik September Law itu. Dan ya intinya ekonomi juga carut marut ya, yang lumbung padinya itu nggak berhasil. Ya juga ngacauin administrasi di wilayah ya kan, administrasi dihapus tapi dia nggak ngasih alternatif yang baik ya kan. Terus dia juga utang juga banyak, harga minyak juga jatuh ya, terus korupsi ya kan, terus yang September Law itu yang nggak populer, dan situasi di selatan juga makin kacau karena ada si John Garang ini 83 ngeberontak di Bor gara-gara kelakuannya si Numairi, karena dia juga ngebubarin pemerintahan otonomi di selatan. Gara-gara waktu dia datang ke selatan, kan waktu itu ada wacana ini kan yang bagi 3, dia tuh datang
disambut dengan wah, pokoknya disambut dengan tidak hangat lah. Habis itu dia marah gitu kan, dia ke universitas atau di kampus atau sekolah, terus dia pulang tuh marah nutup sekolah itu, terus dia langsung ngebagi 3 gitu, wilayah selatan. Makanya nanti ngeberontak si John Garang, karena waktu itu kan hanya itu kan pada masuk ke tentara Sudan, walaupun ada yang masih masih berperang lah, hanya 2 itu kan yang nggak join. Nanti John Garang tapi bikin SPLA, Sudan People Liberation Army, yang akan mendapatkan bantuan dari Ethiopia. Waktu itu lagi di bawah rezimnya Mariam Mengistu Haile. Tadi kan? Ya Derg lah, junta kan artinya Derg. Dan waktu itu si Garang ngadep si Marxis. Yang Marxis. Walaupun cuma bentar. Nah, akhirnya Nimeri jatuh gara-gara berbagai faktor itu ya. Dia juga bikin desa itu jadi kacau karena memang pendidikan di desa banyak kan, ekspansi dan semacamnya. Tapi karena di desa itu mekanisasi pertanian, dia ngancurin ini struktur pertanian tradisional yang subsisten, diganti mekanisasi. Dan nggak semua orang bisa ini kan. Salah satu juga native administration itu. Nanti yang di desa itu karena memang ekonomi desa lumpuh, memang pendidikan naik. Tapi karena memang di desa nggak ada kesempatan, mereka ke kota. Di kota membludak. Nah di kota itu kan butuh layanan, pekerjaan, sanitasi, ya kan, terus apalagi pekerjaan, kesehatan dan semacamnya. Dan di kota nggak bisa karena makin banyak kan yang emang pusat-pusat kota munculan, tapi ya nggak sanggup menampung migrasi yang makin banyak. Akhirnya kacau ekonomi. Terus ada masa singkat itu ya, masa Siddiq Mahdi gitu. Tapi karena gak populer juga pada akhirnya naiklah Umar al-Bashir gitu ya. Iya, karena Siddiq Mahdi juga dia di selatan juga sama. Di selatan dia bikin Murahilin itu yang milisi itu loh. Milisi gitu. Dia di Darfur kan udah mulai di Darfur 80 udah mulai membara. Gara-gara penggembala itu ke selatan. Karena waktu itu kan gurunisasi kan. Kering. Parah. Akhirnya pada ke selatan dan itu rebutan akses yang terbatas. Dan biasa penggembala itu ya kan nomaden, tapi akhirnya orang-orang penggembala itu misalnya dari suku-suku Arab Zaikot, Abala ya kan. Itu ingin jadi pemukim permanen gitu ya, rebutan lah sama orang yang udah di sana duluan, orang-orang Dinka, orang-orang Nuer, Beja dan lain-lainnya. Kalau Beja sih agak jauh sih kayaknya Beja. Ini Zagawa ya itulah dari tahun 80-an, tapi puncaknya nanti 2003. Nah, Omar al-Bashir naik karena memang waktu itu si Mahdi itu yang kacau juga ekonominya. Dia privatisasi dan semacamnya, era neoliberal ya, liberalisasi ekonomi masif, eranya Reaganomics sama Thatcher. Dan juga dia penanganan di selatan juga buruk, bahkan di selatan pun hampir semuanya dikuasain sama SPLA, hampir banyak yang wilayah banyak udah dikuasain. Terus ekonomi juga nggak membaik ya kan, Ganti presiden. Akhirnya si Bashir, seorang yang kayak Soeharto yang dulu nggak tahu dia siapa, tiba-tiba mengkudeta dan bikin siaran radio gitu. Kalau Dewan Komando Revolusioner RCC, sama lah sebelumnya Nimeri juga RCC gitu kan, itu udah mengambil alih negara untuk penyelamatan negara, national salvation. Nah, Umar Bashir nih naik nih, awal-awal tuh dia mesra sama Hasan Turabi gitu ya. Jadi makin tuh Islamisasi, Arabisasi gitu ya. Mentor. Bisa dibilang mentor. Merobi gitu ya, guru ngaji ya. Kayak gitulah ya. Tapi karena Turabi ini imam baik, tapi politisi buruk, ada pecah kongsi kan. Itu yang ngomong pendukungnya ya, entah pendukungnya atau siapa gitu. Ya, intinya Turabi itu nggak bisa dibilang Islamisasinya seradikal Afghanistan, karena nggak sampai orang harus pakai burka, walaupun memang harus pakai ibaya
Baju Ibaya yang bukan tobe ya, tobe kan tradisional, Ibaya tuh yang kayak apa ya istilahnya tuh gamis modern atau gimana ya, pokoknya tuh tapi nggak burka kalau Afghanistan sampai tutup banget loh, terus sampai nggak boleh kayak Saudi perempuan kendaraan mobil gitu kan. Itu ada di buku tuh di Omar al-Bashir yang lo ngomong. Karena memang dia wawancara Omar al-Bashir juga, ada beberapa dia ngejelasin, dia ngobrol sama al-Bashir kayak gitu. Jadi Islamisasinya itu nggak terlalu keras, radikal, ekstremis gitu ya. Cukup keras kalau kita pakai standar kalau di Indonesia ya, bahkan standar Indonesia pun cukup keras karena memang kayak wanita itu lebih didorong untuk kerja di rumah, di sektor publik itu benar-benar gak disarankan, benar-benar dikurangin, dan juga dia ngisi-ngisi pemerintah dan sekolah itu dengan orang-orang NIF, orang-orang di situ tadi. Ada proses islamisasi lah untuk mempurifikasi jiwa orang Sudan, tapi memang nggak sampai seradikal Taliban. Itu aja. Radikal tapi nggak seradikal. Pecah kongsinya gimana nih? Bashir sama Turabi? Ya nanti Turabi kan bisa dibilang dia orang IM sebelumnya. Ikhwanul Muslimin, Iya. PKS gitu ya, AKP gitu ya. Ya IM aja gitu. Dulu IM aja. Cabang Sudan. Tapi nanti dia pecah ketika dia menerima rekonsiliasi dengan Nimeri. Dia bikin Islamic Movement yang menolak Islamic Muslim Brotherhood. IM, tetap IM, tapi dia Islamic Movement. Nah, nanti di tahun 86 dia bikin NIF untuk ikut pemilu, dan itu dapat suara banyak, 61 kursi. Menang umat kan, kedua DUP itu NUP. Nah, NUP kan nanti pecah, ada PDP, terus nanti gabung lagi jadi DUP gitu loh. Nah, nanti si Turabi ini di tahun 96 pemilu dia jadi ketua parlemen, speaker of parliament gitu. Ya. Kayak Puan gitu. Ya, kayak ketua DPR gitulah. Dan dia sekretaris jenderal dari partai yang baru, National Congress Party, partainya si Bashir. Karena sebenarnya tuh partai itu awalnya tuh ya pengen jadi Kongres Nasional aja, bukan partai yang non ideologis sama partisan. Biar Golkar gitu, bukan partai. Mungkin kayak Golkar, dan untuk partisipasi ke kesempatan untuk orang-orang akar rumput lah untuk masuk politik gitu. Istilahnya mau demokrasi deliberatif lah gitulah, demokrasi yang lebih ini. Karena kan memang Turabi dia ingin menciptakan demokrasi Islam kan, dia inginnya tuh Sudan tuh dipimpin sama ya Dewan Syuro para ulama itu gitu loh, Majelis Syuro, Politburo gitu ya. Iya. Walaupun nanti si Bashir kan jadi presiden tahun 93, karena sebelumnya dia merangkap Menteri Pertahanan, Kepala Angkatan Bersenjata, Perdana Menteri. Kayak seseorang gitu kan yang merangkap-rangkap gitu. Ya nggak apa-apa, bisa sebagai macam lah. Iya itulah, multitasking ya, Swiss knife. Tapi 96 nih baru itu ya, pecah tuh, udah jadi sekjen, jadi juru bicara. Pecahnya bukan 96, 99. Oke. Jadi di situ tuh si Jadi pas Turabi Habibie lagi sibuk membenahi Indonesia, Bashir sama Turabi tuh lagi putus berantem gitu ya. lagi gotong-gotongan. Ya. Nah, sebagai ketua parlemen dia bisa mengubah konstitusi ya. Jadi dia mau mengubah konstitusi untuk melemahkan si Bashir sebagai presiden. Jadi misalnya gubernur bisa dipilih dari pemilu langsung. Gubernur nggak harus dipilih sama presiden, perdana menteri bisa dipilih sama rakyat pemilu. Terus juga presiden bisa dimakzulkan dengan 2/3 suara parlemen. Dia mau nguasain ini. Tapi sebelum disahin, Bashir udah nguasain parlemen dan bubarin. Terus posisinya sebagai sekjen dicopot. Jadi di PCP itu ada semacam merembuk gitu kan. Ini usir lah, kiai ini kita usir lah. Ya gitulah. Nyusahin aja, recokin mulu gitu. Terus dia nanti bikin partai sendiri, Popular Congress Party. Gitu. Oh, Turabi ini lebih pas miripnya Najmuddin Erbakan di Turki. Bikin partai mulu. Islamis, Ya. entah ada hubungan langsung atau tidak dengan Ikhwanul Muslimin. Ya. Mungkin gue belum membaca lebih lanjut tentang Erbakan sih. Tapi gue tahu Erbakan gurunya Erdogan kan. Berarti Erdogan nih mirip-mirip Omar Bashir gitu. Tapi kan Erdogan gak ngelakuin itu dengan nama Erbakan kan, setahu gue kan enggak kan. Tapi nanti remuk kok di tahun 2014 atau gimana gitu. Pokoknya rekonsiliasi. Tapi di penjara dulu kan. Penjara gara-gara dia itu menyeruin ini orang Sudan itu untuk melawan Bashir. Gue lupa tahun berapa. Karena memang pas ICC ngeluarin yang genosida di Darfur, si jaksanya itu penuntutnya si Luis Ocampo itu orang Argentina,
Itu si Turabi bilang, udah lu nyerahin dulu aja ke Cece. Tapi jangan lupa nih, ada yang menarik nih kalau Turabi. Dia menampung Usama bin Laden ya. Itu. Jadi udah cokin mulu, nampung Usama bin Laden gitu kan, udahlah kita usir aja kayak ini dari partai gitu kan. Dan lu nggak tahu. Ini siapa ponakannya? Niece ponakan kan? Ponakannya dia, jadi istri ketiga Osama bin Laden. Keponakannya Turabi tuh istrinya bin Laden. Istri ketiga. Ya, Dan dia tuh investasi emang bin Laden di sana. Bikin proyek dan bikin salah satu tuan tanah terbesar di Sudan. Oh, berarti ini setelah Turabi diusir? Enggak, itu sebelum. Enggak, maksudnya Turabi diusir nih, terus di penjara. Bashir tuh juga ngusir bin Laden ya, biar apa tuh Amerika nih nggak apa tuh nginvasi kita juga gitu. Tapi pengusiran itu sebelum Turabi ditendang. Oh. Tahun 90. Jadi ibaratnya eskalasi gitu ya, eskalasi konflik antara Turabi sama Bashir ya. Karena memang sebenarnya tuh Bashir tadi mengatakan Bashir sebenarnya nggak terlalu suka dengan keberadaan Osama ya, yang membuat posisi Sudan jadi negara pariah terisolir. Karena tahun 94 juga Sudan udah mengekstradisi Carlos de Jacal, teroris Venezuela ke Perancis. Jadi orang Marxis, gue juga bingung nih. Kan biasanya itu kan Turabi membuka diri untuk orang-orang Islamis gitu kan, kayak Hamas, Jamaah Islamiyah Mesir, terus apalagi tuh, ya pokoknya banyak lah. Bahkan orang Palestina aja bilang, kalau lu nggak tahu mau kemana nih orang Islamis, udah ke Sudan aja. Nah, intinya Amerika itu tadinya gini, mau bikin perjanjian di era Clinton, mau ada penyerahan si Osama dikasih ke Amerika. Jadi di buku di Omar al-Bashir Longest War itu, Omar al-Bashir Longest War itu ada yang mengatakan, ini kalau misal terjadi, 9/11 kemungkinan nggak akan terjadi. What if? Salah satu what if terbesar. Itu orang Sudannya, si Osman bin Taka kalau nggak salah, itu mengatakan kalau Osama dikasih, 9/11 kemungkinan nggak akan terjadi. Osman bin Taka itu pokoknya ada pejabat Sudan yang berbicara langsung sama penulis bukunya. Penulis bukunya itu Profesor Peter siapa gitu, pokoknya dia ngeliput langsung di Sudan. Dia bertemu Omar al-Bashir, wawancara dan semacam. Itu bukunya bagus tuh untuknya. Sementara itu di Sudan, di Darfur, para saudara makin naik nih, makin parah gitu ya. Di selatan pun juga makin kacau. Ya, di selatan tuh sebenarnya tahun 90-an itu juga sebenarnya gantian tuh SPLA yang unggul, tapi setelah nanti Ethiopia ada rezim change, perubahan rezim di kudeta. Apakah Turabi ini penyebab susah apa tuh perang saudara itu selesai gitu? Makanya itu juga alasannya kenapa Bashir udahlah kita keluarin aja ustadz ini gitu. Kalau dilihat dari opini pribadinya ya, Turabi memang nggak mau selatan lepas, karena gue nggak tahu ya, sempat ini nggak ada koneksi langsung atau enggak, tapi orang Sudan Utara itu menganggap selatan itu ya adalah manifest destiny mereka. Apalagi minyak ya. Minyak nanti pak. Tapi sebelumnya memang mereka tuh kayak merasa punya pengemban misi peradaban, gitu loh, mengislamisasi. Jadi kayak semacam manifest destiny gitu. Kalau ada, di buku mana gitu, gue lupa di Omar al-Bashir Longest War atau di buku yang sejarah Sudan Selatan atau gimana. Nah jadi ya mungkin bisa dibilang ya Turabi mungkin karena dia juga orang Islamis ya mungkin punya pola pikir yang sejenis. Karena memang 99 mereka ngeluarin Turabi kan. Terus ya ini agak lama sih, 2005 hasilnya Bashir tuh bisa negosiasi sama orang-orang selatan buat damai kan. Ya, karena saudara kedua Comprehensive Peace Agreement itu gue belum sempat baca, tapi gue udah nemu file itu 200 halaman, jadi panjang banget. Nah, jadi sebenarnya salah satu alasan mereka mau damai juga karena tadinya memang kan Bashir itu bisa perang terus karena punya duit dari minyak. Tapi ketika minyak mulai berkurang, ekonomi mulai memburuk karena kan sudah dimusuhin gara-gara teroris sponsor state menurut Amerika itu kan. Dan juga ya karena mismanagement, korupsi dan semacamnya. Dia juga bikin bank Islam, salah satu Faisal Islamic Bank ya kan, mungkin itu kayaknya sponsornya Saudi itu. Terus dia juga ada bikin jadi multi partai yang terbatas, jadi demokrasi terbatas, parsial demokrasi. Jadi yang Kongres Nasional itu jadi PCP itu, partai itu gara-gara tekanan luar negeri. Ya akhirnya memang dia butuh selatan untuk damai, itu jadi beban banget. Dan juga secara militer, tentara itu sebenarnya ogah-ogahan. Jadi banyak yang lebih tewas itu Popular Defense Force, jadi kayak milisi, PDF. Kalau kesingkatannya nggak enak ya PDF ya, jadi inget yang lain. Ya. Dan memang di selatan susah, jadi kalau musim hujan itu susah dilalui karena memang saking
underdevelopnya, saking sangat tidak berkembang wilayah selatan, jadi akses untuk jalan yang bagus segala cuaca itu sulit. Sama kayak di Darfur sih juga sama. Darfur juga transportasi juga minim banget itu. Jadi kan ada yang mengatakan ya Sudan sama selatan Sudan sama Darfur tuh ya udah sama-sama buruk. Bahkan ada yang bilang Darfur mungkin lebih jelek daripada Sudan Selatan. Jadi sementara di selatan tuh mulai mereda, yang Darfur malah mulai naik nih ya. 2003. Waktu itu karena penyelesaian pemerintah itu nggak becus, nggak bisa jadi wasit yang adil, ya kan? Malah milisi itu makin orang-orang bisa bilang orang Arab itu makin buas. Akhirnya di 2003 ya kan, JEM Justice Equality Movement itu milisi Islamis yang pro Turabi, dan SLA Sudan Liberation Army ini beda sama SPLA. Ini SLA itu yang di Darfur, yang satu Islamis satu sekuler. SLA sekuler, JM Islamis yang Turabi itu nyala pos pemerintah dekat nyala. Iya. Dan itu salah satu serangan paling efektif dan paling mengejutkan dalam sejarah militer Sudan. Karena beberapa komandan itu ditangkap, banyak juga yang dibunuh, banyak juga senjata dan peralatan militer dan kendaraan militer dikuasain. Ya benar-benar ya hasilnya telak gitu ya. Tapi nanti balas dendamnya pemerintah lebih kejam. Pembentukan janjawid gitu ya. Salah satunya janjawid, Devil on Horseback. Iblis yang menunggangi kuda. Ada yang bilang janjawid itu ya di buku Sudan Handbook ya. Di Sudan Handbook itu ini nunggang naik kuda tapi pakai G3, tapi nggak tahu kok kayaknya nggak masuk gitu kan. Kayaknya lebih masuk Devil on Horseback karena dia juga nggak nyebut itu Devil on Horseback. Cuman dia juga nyebut ya itu G3 itu penunggang itu pakai G3, pakai senjata yang Jerman itu. Unta 3 sih, unta kuda maksudnya. Jadi tentara gak resmi menunggang unta kuda terus ya udah. Mungkin bisa ya. Tapi yang paling populer Devil on Horseback, iblis yang nunggangin kuda atau unta. Dan ya itu sumur-sumur dicemari, mayat-mayat dimasukin ke sumur, pemerkosaan, dibakar-bakar desa, ya kan, dibunuh-bunuhin, diusir. Dan masalah genosida di 2004, Colin Powell, gue lupa dia waktu itu Menteri Pertahanan atau apa ya? Secretary of State. Menteri Luar Negeri berarti ya. Jenderal Colin Powell itu kan dia orang militer, gue ingat yang baru meninggal kan beberapa tahun lalu itu. Dia mengatakan apa yang di Darfur itu genosida 2004. Dan kenapa dunia diam terhadap Darfur, relatif diam? Tahu nggak kenapa? Ada Irak, Afghanistan, jadi sibuk di tempat lain juga. Salah satunya itu Amerika. Dan yang lebih populer itu karena mereka nggak mau ngacauin CPA 2005. Perdamaian di selatan nggak mau dirusak. Kalau Omar al-Bashir disenggol soal Darfur. Kita udah capek-capek nih 2005, udah berpuluh tahun 2000 selatan tuh membara. Ya. Udahlah, Darfur nanti dulu gitu. Harus nunggu dulu gitu. Jadi kalau di buku mana gitu. Jadi lu membiarkan kejahatan kemanusiaan untuk menggantikan kejahatan kemanusiaan tempat lain gitu. Jadi lu menuker aja gitu. Walaupun nanti ada beberapa bintang Hollywood kayak misalnya George Clooney, Mia Farrow yang aktif ya dalam masalah Darfur. Dan juga memang nanti ada organisasi NGO ya LSM masuk ke sana. Ada camp-camp pengungsi juga kan. Walaupun nanti camp pengungsinya NASA jadi salah satu rekrutmen tentara anak-anak untuk berperang gitu kan. Tapi bisa dibilang ya Darfur memang ya karena juga Cina juga pengen suplai minyak. Amerika sibuk sama Irak, Afghanistan, ya kan. Inggris juga ya junior partnernya Amerika. Rusia juga butuh jadi jual senjata ke Sudan. Uni Eropa juga butuh minyak. Ya gitulah. Jadi